Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video guna untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester dari mata kuliah e-commerce. Yang pertama, pandemi COVID-19 merupakan virus yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Diduga virus ini berasal dari hewan kelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, Cina. Tentunya masalah virus COVID-19 ini membawa suatu dampak dari aspek perilaku konsumen itu sendiri, terutama meskipun pasar masih melakukan aktivitas normal, namun kunjungan dari konsumen tersebut mengalami penurunan. Hal ini mungkin karena pengunjung merasa takut akan tertularnya suatu virus corona tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengimbau agar masyarakat dan warganya melakukan aktivitasnya di rumah. Karena pasar tradisional tersebut biasanya selalu ramai dikunjungi oleh warga, sehingga tidak menutup kemungkinan virus tersebut juga bisa menyebar melalui pasar tersebut. Untuk selanjutnya, virus dari COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap pelaku bisnis. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional. Namun, dengan adanya salah satu masalah COVID-19 ini, semuanya menjadi berubah. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara, yang secara otomatis berpengaruh terhadap pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Ya, yang pertama dari aspek keuangan. Beberapa posisi saldo saat ini dan berapa dana cadangan operasional yang dimiliki hingga 3 bulan mendatang, yaitu Maret, April, dan Mei, karena pemerintah mengumumkan status bencana COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Yang pertama, kita dapat melakukan perhitungan dengan biaya total pengeluaran operasional yang rutin, baik yang sifatnya tetap ataupun variabel. Sebagai catatan, bulan Mei akan ada dana keluar untuk THR karyawan. Yang tidak kalah penting adalah kontrol biaya bahan baku, karena di saat terjadi krisis cenderung biaya bahan baku akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan perlu diperhatikan pasokan bahan baku aman dikirim ke jaringan bisnis. Yang kedua dari aspek pelanggan dan marketing. Yang pertama, kita harus memastikan keselamatan pelanggan dengan standar gerai yang bersih dan aman. Sebagai contoh, dengan pengecekan suhu terhadap pelanggan yang akan masuk, menyiapkan hand sanitizer di seluruh jaringan waralaba, dan jika ada area cuci tangan pastikan bersih dan berfungsi. Selain itu, kita juga bisa membuatkan SOP khusus menghadapi bencana pandemi COVID-19 sebagai petunjuk untuk seluruh jaringan waralaba untuk keamanan karyawan dan pelanggan.
Kemudian kita juga bisa menyampaikan program marketing yang simpatik akan bencana wabah COVID-19, misalkan dengan mengeluarkan program khusus delivery yang memudahkan pelanggan yang bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah dapat terlayani dengan baik. Untuk yang terakhir dari aspek sumber daya manusia, kita bisa melakukan edukasi terhadap karyawan akan pencegahan penularan virus COVID-19 dan ditimbulkan rasa tanggung jawab dan empati akan krisis yang sedang terjadi, dan sampaikan langkah-langkah penyelamatan bisnis menghadapi krisis akibat COVID-19 ini. Kemudian kita bisa melakukan tindakan secara baik dan bijak. Yang penting jangan timbulkan kecemasan terhadap karyawan. Jika situasi tidak memungkinkan, lakukan opsi bekerja dari rumah. Kita bisa menggunakan sarana teknologi untuk memberikan laporan kerja, meeting online, dan report lainnya untuk mempermudah komunikasi antar karyawan dan manajemen. Apabila kita terpaksa bekerja dari rumah, kita bisa membuat petunjuk teknis secara rinci supaya kinerja karyawan tetap terjaga dan key performance indicators tercapai.